Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik, sebelum saya memulai video PDD UKT PT ini, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Nama saya Said Debahta, dosen Yayasan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Tidore Mandiri, program studi Sistem Informasi. Video ini saya buat sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi khususnya di bidang pengajaran. Adapun isi yang akan saya bahas di dalam video PDD UKT PT ini adalah berhubungan dengan aspek perkuliahan. Di antaranya adalah aspek delivery, aspek interaction, dan aspek assessment. Di akhir video, saya akan memutarkan sebuah video pembelajaran berbasis asinkronus yang saya gunakan dalam proses perkuliahan menggunakan Google Platform, yaitu Google Classroom dan YouTube. Baik, saya akan mulai dengan aspek yang pertama, yaitu aspek delivery. Di dalam aspek delivery ini ada 4 poin yang akan saya bahas, yaitu deskripsi salah satu mata kuliah yang saya pilih dalam PDD UKT PT ini, kemudian materi pembelajaran dari mata kuliah tersebut, kemudian model pembelajaran yang saya gunakan dalam perkuliahan, dan metode pembelajaran yang saya gunakan dalam perkuliahan. Adapun mata kuliah yang saya pilih dalam PDD UKT PT ini adalah mata kuliah jaringan komputer, di mana mata kuliah jaringan komputer ini adalah mata kuliah yang memberikan pengetahuan kepada mahasiswa mulai dari mempersiapkan perangkat-perangkat jaringan, merancang jaringan, serta membangun dan memelihara jaringan komputer. Mata kuliah ini diambil oleh mahasiswa semester 4 dengan bobot SKS sebesar 3 SKS. Ada 9 materi pembelajaran yang diajarkan di dalam mata kuliah jaringan komputer ini. 5 materi pembelajaran diajarkan menggunakan sistem pembelajaran kuliah, dan 4 materi pembelajaran diajarkan dengan sistem pembelajaran demonstrasi dan simulasi. Materi pembelajaran yang diajarkan dengan sistem pembelajaran kuliah yaitu materi pengantar jaringan komputer, materi pengenalan perangkat-perangkat penghubung jaringan komputer, materi komunikasi data di dalam jaringan komputer, materi pengenalan protokol jaringan komputer, dan materi pengalamatan jaringan komputer menggunakan Internet Protocol versi 4. Sedangkan materi pembelajaran yang disampaikan menggunakan model demonstrasi dan simulasi, yaitu materi tahapan membangun jaringan komputer lokal, materi pengenalan Cisco Packet Tracer, materi merancang jaringan komputer LAN menggunakan Cisco Packet Tracer, dan materi merancang jaringan komputer WAN menggunakan Cisco Packet Tracer. Dari ke-9 materi pembelajaran yang sudah disebutkan sebelumnya, harapannya mahasiswa-mahasiswa mampu memiliki pengetahuan sesuai dengan CPMK, yaitu mahasiswa mampu menerapkan dan merancang sistem berbasis jaringan komputer untuk berbagai kebutuhan organisasi secara profesional dan bertanggung jawab sesuai dengan konsep teoritis dan praktis. Aspek kedua dalam video PDD UKT PT ini adalah aspek interaction. Aspek ini adalah aspek yang berhubungan dengan bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa. Pada perkuliahan sebelumnya, saya selalu memposisikan diri saya sebagai teman bagi mahasiswa. Hal ini penting saya lakukan dengan harapan agar mahasiswa mau mengikuti dalam proses pembelajaran, karena tidak ada gap di antara saya dengan mahasiswa. Interaksi di dalam kelas berjalan seperti biasanya yang terjadi pada perkuliahan pada umumnya. Hanya saja
Di luar kelas, biasanya saya menyisihkan waktu untuk memberikan informasi tambahan kepada mahasiswa dan menyempatkan waktu untuk menerima pertanyaan-pertanyaan di luar kelas. Menurut saya, ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan motivasi belajar mahasiswa. Aspek yang terakhir dalam proses perkuliahan yang akan saya bahas adalah aspek asesmen. Bagi saya, asesmen bukan hanya sekedar memberikan nilai atau penilaian, karena penilaian atau memberikan nilai itu adalah salah satu proses tahapan di dalam asesmen. Bagi saya, asesmen lebih dekat dengan evaluasi, sehingga segala aktivitas yang berhubungan dengan perkuliahan sangat penting untuk dicatat sebagai data untuk evaluasi ke depannya. Untuk hal itulah, maka di dalam perkuliahan jaringan komputer yang sebelumnya, saya menggunakan model asesmen dengan membuat file Excel yang mencatat semua aktivitas pembelajaran. Walaupun tidak semua aktivitas pembelajaran tercatat, namun untuk absen, tugas, UTS, dan UAS, semuanya tersimpan di dalam satu file Excel yang nantinya file Excel ini akan menghitung secara otomatis nilai yang diperoleh oleh masing-masing mahasiswa. Namun nilai ini bukanlah akhir dari proses asesmen itu sendiri, sehingga file Excel yang sudah saya buat kemudian saya kirimkan atau saya bagikan kepada mahasiswa-mahasiswa sebagai bahan evaluasi proses belajar mereka sendiri. Dengan model asesmen yang seperti ini, harapannya mahasiswa yang sulit mengumpulkan tugas atau mahasiswa yang malas menghadiri perkuliahan bisa mengetahui kelemahan-kelemahan dari proses belajar mereka, dan itu menjadi bahan evaluasi buat mereka sehingga bisa diperbaiki ke depannya. Dan itulah yang saya maksud dengan proses asesmen, di mana proses asesmen itu seharusnya hasilnya adalah merubah kebiasaan-kebiasaan baik untuk mahasiswa dan untuk dosen. Demikian video PDD UKT bidang pengajaran yang bisa saya sampaikan. Berikut ini saya putarkan salah satu video pembelajaran asinkronus yang saya gunakan di dalam proses perkuliahan jaringan komputer. Di perkuliahan sebelumnya, kita telah membahas tentang fungsi dan cara kerja dari hub. Di perkuliahan sebelumnya, kita telah membahas tentang fungsi dan cara kerja dari hub, switch, access point, dan router. Di perkuliahan kali ini, kita akan membahas tentang komunikasi data. Setelah perkuliahan ini, harapannya teman-teman nanti bisa memahami bagaimana pesan dikirim dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan komputer. Nama saya Said Bahta, terima kasih telah meluangkan waktunya. Pertama, mari kita mulai dengan membahas elemen-elemen dalam berkomunikasi. Pada dasarnya, komunikasi data tidak jauh berbeda dengan komunikasi konvensional yang biasa kita lakukan. Perbedaannya hanya pada cara dan media yang digunakan dalam berkomunikasi. Ketika manusia berkomunikasi, elemen-elemen yang ada pada saat komunikasi itu berlangsung antara lain adalah adanya pembicara sebagai pemberi informasi, kemudian adanya pendengar sebagai penerima informasi, adanya media penghantar untuk menghantarkan informasi, adanya aturan agar komunikasi dapat berjalan dengan baik, dan adanya informasi yang dipertukarkan. Kelima hal tersebut akan selalu ada dalam komunikasi. Komunikasi data dirancang dengan meniru cara komunikasi konvensional yang biasanya kita lakukan dalam keseharian. Namun, dalam komunikasi data, pembicara dan pendengar digantikan oleh komputer-komputer. Media penghantar digantikan oleh kabel atau wireless. Aturan-aturan dalam berkomunikasi digantikan oleh protokol jaringan.
dan informasi atau data digantikan oleh sinyal-sinyal digital. Baik, sekarang kita sudah memahami elemen-elemen yang digunakan dalam melakukan komunikasi data. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana informasi atau data bisa dikirim menggunakan kabel dan wireless. Namun sebelum kita membahas bagaimana data dikirim menggunakan kabel atau wireless, terlebih dahulu saya ingin mengajak teman-teman untuk menyamakan persepsi tentang apa itu data. Secara sederhana, bisa kita artikan data adalah fakta tentang sesuatu atau kumpulan angka yang dikumpulkan sebagai referensi untuk diproses menjadi informasi. Dalam satu dokumen KTP misalnya, tercantum beberapa data yang bisa kita temukan seperti foto pemilik KTP, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, golongan darah, alamat, dan data-data lain. Ketika kita manusia menyebut data, yang kita maksud dengan data tersebut biasanya berbentuk karakter yang terdiri dari huruf, angka, spasi, tanda baca, simbol, dan lain-lain. Atau data tersebut berbentuk gambar yang terdiri dari susunan piksel-piksel atau juga berbentuk gelombang suara. Bagi kita manusia, sangat mudah untuk mengenal bentuk-bentuk data tersebut karena kita memiliki mata dan telinga. Namun yang melakukan komunikasi data adalah komputer. Bagaimana caranya komputer mengirimkan karakter, gambar, dan suara yang hanya dipahami oleh manusia? Di dalam ilmu komputer dikenal dengan istilah encoding, yang sebenarnya adalah membuat representasi data dari karakter, gambar, dan suara dalam bentuk sinyal-sinyal arus listrik atau dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Mari kita lihat bagaimana manusia membuat representasi data ke dalam bentuk sinyal-sinyal arus listrik, mulai dengan representasi karakter. Nama saya tersusun atas karakter S, A, I, dan D. Ketika dimasukkan ke komputer, maka akan menjadi 01010011 sebagai representasi huruf S, kemudian 01000001 sebagai representasi huruf A, kemudian 01001001 sebagai representasi huruf I, dan 010010 sebagai representasi huruf D. Angka 0 dan 1 tersebut bukanlah angka 0 dan 1 dalam angka desimal, melainkan angka 0 dan 1 dalam angka biner. 0 sama dengan arus rendah 0 volt sampai dengan 1,5 volt, sementara 1 sama dengan arus tinggi 3,5 volt sampai dengan 5 volt. Metode pengkodean atau representasi data seperti ini mirip dengan metode pengkodean komunikasi jarak jauh semafor dan Morse code. Pada komunikasi jarak jauh yang menggunakan metode pengkodean semafor, bendera digunakan untuk merepresentasikan karakter A sampai Z. Dan pada komunikasi jarak jauh menggunakan metode pengkodean Morse code, bunyi bip digunakan untuk merepresentasikan A sampai Z. Dua standarisasi pengkodean karakter yang umum digunakan di komputer adalah ASCII dan Unicode. Tabel ini merupakan tabel pengkodean ASCII, American Standard Code for Information Interchange, yang saya gunakan pada contoh nama saya di slide sebelumnya. Berbeda dengan data berupa karakter, komponen terkecil dari data berupa gambar adalah piksel. Perhatikan gambar raster yang ada di slide. Lingkaran yang di sebelah kanan adalah hasil pembesaran dari sebagian kecil lingkaran yang ada di sebelah kiri. Kotak-kotak kecil yang terlihat setelah pembesaran itulah yang disebut dengan piksel. Jadi, dalam satu gambar terdiri dari banyak susunan piksel-piksel, tergantung resolusi dari gambar. Setiap piksel berisi campuran warna merah, hijau, dan biru yang direpresentasikan menggunakan 24 bit. 8 bit pertama untuk warna merah, 8 bit kedua untuk warna hijau,
dan 8 bit ketiga untuk warna biru, untuk membentuk suatu gambar utuh. Tidak berbeda jauh dengan gambar dan karakter, pada gelombang suara juga data direpresentasikan menjadi data digital berupa sinyal arus listrik atau gelombang elektromagnetik, yang kita manusia memahaminya sebagai susunan angka biner, 0 dan 1. Data digital tersebut yang kemudian dikirim ke komputer tujuan melalui media penghantar kabel atau melalui media penghantar tanpa kabel, wireless. Gambar kedua kabel yang ada di slide ini adalah gambar dua jenis kabel jaringan yang disebut dengan nama UTP dan STP. Kabel UTP dan STP ini tersusun atas 8 urat kabel yang sudah kita bahas pada pertemuan kedua. Tabel ini menunjukkan beberapa jenis kabel UTP dan STP, disebut dengan kategori kabel twisted pair. Terdapat 5 kategori kabel twisted pair, kelimanya berbeda pada kecepatan transfer. Kategori 4 dengan kecepatan transfer 2 megabit per detik. Kategori 5 dengan kecepatan transfer 100 megabit per detik. Kategori 5E dengan kecepatan transfer 1000 megabit per detik. Dan kategori 6 dengan kecepatan transfer 10 gigabit per detik. Selain kabel UTP dan STP, ada juga jenis kabel lain yang dikenal dengan nama kabel fiber optik. Kabel fiber optik juga memiliki dua jenis kabel, yaitu mode single dan mode multiple seperti yang terlihat pada gambar. Mode single hanya menggunakan satu channel sinyal, sementara mode multiple menggunakan lebih dari satu channel sinyal. Kecepatan transfer menggunakan kabel fiber optik bervariasi mulai dari 100 megabit per detik, 1 gigabit per detik, 10 gigabit per detik, 40 gigabit per detik, dan yang paling tercepat 100 gigabit per detik. Sampai di sini pembahasan kita mengenai komunikasi data. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Sampai jumpa di perkuliahan selanjutnya. Demikianlah video saya tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.